Guys, jadi setelah di Nigeria, sekarang di Sudan sedang terjadi genosida terhadap umat Kristen. Jadi di Sudan itu ada dua etnis mayoritas. Ada etnis Afrika mayoritas Kristen dan etnis Arab mayoritas Muslim. Konflik ini diawali dari perebutan kekuasaan antara SAF atau TNI-nya Sudan melawan RSF, kelompok paramiliter pemberontak yang mayoritas Arab Muslim. Kelompok RSF ini masuk ke kota-kota mayoritas etnis Afrika Kristen dan mengeksekusi warga sipil. Dalam satu hari saja, RSF bisa membantai 2.000 etnis Afrika Kristen, baik wanita maupun anak-anak. Menurut laporan BBC, sampai Oktober 2025, sudah 150.000 orang tewas akibat konflik ini. Saya coba Google dengan kata kunci Sudan, genosida, Kristen, cuma ada satu media detik yang memberitakan. Itu pun tidak menulis spesifik, yang jadi korban adalah etnis Afrika Kristen. Tidak ada Kompas, tidak ada CNN yang biasanya rajin bikin berita soal genosida. Ini kemunafikan media-media nasional. Kenapa tidak ada yang tertarik untuk memberitakan genosida terhadap etnis Kristen di Sudan? Karena pelakunya Arab Muslim. Coba kalau pelakunya Yahudi. Garansi bakal jadi berita 3 hari 3 malam. No juice, no news. Kemanusiaan di Indonesia hanya berlaku jika korbannya Muslim dan pelakunya Yahudi. Rasa kemanusiaan buat seiman doang. Kemanusiaan buat seiman kalian. Ya, bisa teman-teman lihat bagaimana Abu Janda ini sangat berharap ada pembantaian umat Kristen di Sudan demi kampanye anti-Islamnya yang sok jadi pahlawan kesiangan. Padahal di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana latar belakang dan masalah konflik di Sudan ini, dan sama sekali ini tidak ada kaitannya dengan konflik agama atau menyasar kelompok agama tertentu gitu ya. Tokoh-tokoh aktivis Islamofobia yang seperti ini, yang terselubung seperti ini, itu selalu ingin menggambarkan bahwa Islam dan umat Muslim adalah ancaman global, barbar, opresif, dan anti kemanusiaan. Kemudian mereka menggunakan narasi bahwa dunia Islam itu dianggap hipokrit, membela Palestina karena Muslim yang dibantai oleh Yahudi, tapi diam ketika Kristen dibantai oleh umat Muslim di Sudan. Mereka ingin menanamkan persepsi bahwa Islam itu jahat. Jadinya nggak heran ya, jika ada konflik seperti ini, mereka sampai harus menggunakan narasi provokasi dan bahkan hoaks. Mereka tidak mencari fakta, tapi mencari bukti untuk mendukung kebencian yang mereka agendakan, yang mereka kampanyekan terhadap agama Islam. Bila tidak menemukan, mereka tambahkan dramatisasi, angka-angka palsu, atau framing yang sesat. Karena mereka ingin semacam data yang menunjukkan umat Kristen itu dibantai oleh Muslim agar cocok dengan narasi mereka, kan seperti itu. Jadi tujuan orang-orang seperti Abu Janda ini bukan untuk kemanusiaan seperti itu, tapi tujuannya adalah provokasi agama, nyari panggung di kalangan tertentu. Ini bercermin bagaimana dia menggunakan data hoax untuk menyebarkan narasi dan menggunakan kata-kata provokatif dan juga mendramatisasi ya, seolah-olah dialah yang paling benar. Nah, secara terselubung, dia ingin menumbuhkan kemarahan umat Kristen terhadap umat Islam, menciptakan luka dan dendam, bahkan ini berpotensi pada perang opini atau fisik, dengan seolah-olah membangun narasi perang suci antara Muslim versus Kristen gitu ya. Nah, cara yang seperti ini pastinya berbahaya bagi Indonesia yang cenderung masyarakatnya itu majemuk. Karena dengan informasi hoaks yang seperti ini dapat menciptakan konflik tersembunyi dan membatin yang membuat kita saling mencela di internet. Nah, kenapa kita katakan bahwa di video Abu Janda itu banyak data dan informasi hoaks serta juga mengandung kecacatan berlogika? Nah, ini akan kita bahas di episode kali ini ya, yang juga akan kita ulas terkait data populasi Muslim dan Kristen di Sudan untuk melihat sejauh mana kebenaran narasi Abu Janda di videonya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Mari kita analisa argumennya Abu Janda ini dan kita awali dari narasi awalnya ya. Kita awali dengan narasi awalnya yang berbunyi seperti ini. Jadi di Sudan itu ada dua etnis mayoritas. Ada etnis Afrika mayoritas Kristen dan etnis Arab mayoritas Muslim. Di Sudan itu ada dua etnis mayoritas. Ada etnis Afrika yang mayoritas Kristen dan etnis Arab yang mayoritas Muslim. Nah, ini teman-teman informasi yang totally salah.
Karena mayoritas penduduk Sudan itu adalah Muslim Sunni hingga 90% gitu. Kristen itu hanya minoritas, barang 3-5% aja, terutama di wilayah pegunungan Nuba dan Blue Nile. Dan ini teman-teman informasi tentang populasi Sudan, ya sebenarnya itu mudah untuk didapati gitu ya. Bahkan pun di Wikipedia juga ada. Namun entah dengan sengaja atau mengandalkan asumsi, Abu Janda dengan PD menggunakan klaim yang seperti ini, ya yang hoax seperti ini, dan menganggap kita orang Indonesia itu mudah untuk dibodoh-bodohi. Nah di sini teman-teman Abu Janda itu menggunakan argumen cacat yang disebut hasty generalization dan false dichotomy, di mana narasinya itu mengklaim seolah-olah seluruh etnis Afrika di Sudan itu adalah Kristen dan seluruh etnis Arab di Sudan itu semuanya pemeluk Islam. Padahal teman-teman mayoritas etnis Afrika yang ada di Sudan seperti suku Fur, Masalid, Zaghawa, Nubian dan sebagainya, mereka ini adalah Muslim ya, bukan Kristen. Ya komunitas Kristen di Sudan itu memang ada, tapi jumlahnya itu minoritas. Dan mereka ini lebih terkonsentrasi di wilayah Sudan Selatan, yang sekarang ini udah menjadi negara sendiri setelah mereka ini berpisah dengan Sudan pada tahun 2011 yang lalu. Dan di sini teman-teman Abu Janda itu juga mencoba mempengaruhi penonton bahwa seolah-olah menganggap ya itu identitas etnis itu sama dengan identitas agama secara permanen dan tunggal. Ini problematis gitu ya, karena faktanya identitas agama seseorang itu tidak selalu ditentukan oleh etnis, ya tidak ditentukan oleh etnis. Dan dengan menyederhanakan identitas menjadi Arab Muslim versus Afrika Kristen, itu mengabaikan kompleksitasnya budaya yang ada di Sudan. Nah teman-teman, mari kita lanjut ke narasi berikutnya yang berbunyi, konflik ini diawali dari perebutan kekuasaan antara SAF atau TNI-nya Sudan melawan RSF, kelompok paramiliter pemberontak yang mayoritas Arab Muslim. Jadi dari narasi ini, Abu Janda itu hendak ingin menanamkan persepsi bahwa militer resminya Sudan atau SAF itu diisi oleh kalangan yang beragam. Mungkin termasuk di sana ada pasukan dari pemeluk Kristen Sudannya seperti itu. Sedangkan RSF yang melakukan pembantaian itu adalah kaum mayoritas Arab Muslim. Nah ini sebenarnya teman-teman oversimplifikasi. Faktanya mau SAF dan RSF itu keduanya adalah Arab Muslim. Bahkan militernya Sudan ya, SAF itu sedari dahulu menjadi militernya pemerintahan Sudan yang menerapkan syariat Islam. Ya walaupun pada tahun 2020 yang lalu itu setelah Omar al-Bashir itu dikudeta, ya mereka itu mengubah menjadi negara sekuler yang sekaligus awal mula munculnya konflik yang kita lihat saat ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian Abu Janda itu juga mengatakan bahwa kelompok RSF ini masuk ke kota-kota mayoritas etnis Afrika Kristen dan mengeksekusi warga sipil. Nah, kalimat ini sangat bermasalah secara logika, data, dan framing. Kenapa? Karena mayoritas kota yang diserang oleh kelompok RSF ini itu seperti Nyala, El Geneina, ya Zalinge, dan El Fasher yang ada di Darfur itu bukan kota yang mayoritas Kristen. Melainkan ini adalah kota-kota yang mayoritas Muslim Afrika yang non-Arab ya. Ya, mereka ini Muslim tapi etnisnya itu non-Arab. Mereka ini etnis Afrika seperti itu. Seperti kawasan suku Fur, Masalid, Zaghawa, dan lain sebagainya. Jadi menyebut korban sebagai Afrika Kristen, ya Kristen Afrika, itu adalah klaim yang sangat keliru. Karena sebagian besar korbannya itu adalah Muslim Afrika yang beretnis non-Arab, ya, bukan Kristen. Jadi teman-teman di sini Abu Janda itu menggunakan narasi manipulatif seperti false premise atau premis palsu dan juga hasty generalization, yakni generalisasi yang tergesa-gesa untuk menanamkan persepsi salah kepada penonton secara sengaja. Nah selain itu teman-teman, narasi Abu Janda ini juga menyiratkan narasi manipulatif berupa fallacy of causation atau misleading attribution sebab dia mengaitkan tindakan kekerasan RSF yang memang nyata terjadi dengan motivasi agama. Seolah-olah RSF ini melakukan pembantaian dan pengeksekusian karena korbannya itu beragama Kristen. Padahal sebagaimana yang sudah kita uraikan di episode sebelumnya ya terkait latar belakang konflik mereka ini kan sebenarnya memiliki motif utama berupa politik, etnis, dan kontrol wilayah atau ekonomi ya terutama emas yang ada di wilayah Darfur seperti itu, bukan agama. Buktinya yang mayoritas yang menjadi korban itu adalah Muslim Afrika sendiri, bukan Kristen Afrika ya, sekali lagi.
Nah ini teman-teman ada kaitannya juga dengan klaim Abu Janda berikutnya yang mengatakan Dalam satu hari saja, RSF bisa membantai 2.000 etnis Afrika Kristen, baik wanita maupun anak-anak. Menurut laporan BBC, sampai Oktober 2025, sudah 150.000 orang tewas akibat konflik ini. Nah di sini teman-teman lagi-lagi dia mencoba menggunakan klaim manipulatifnya dengan menyebarkan hoaks ya, dengan mengatakan bahwa di sana itu ada 2.000 etnis Afrika Kristen, baik wanita maupun anak-anak yang dibantai. Seolah-olah mayoritas korbannya itu adalah Kristen Afrika sekali lagi. Entah dari mana dia dapati angka-angka yang dilebih-lebihkan ini. Dengan mengklaim bahwa di Sudan itu ada 2.000 etnis, ya 2.000 jenis etnis Afrika yang beragama Kristen. Ya 2.000 etnis gitu ya. Karena secara sensus, total jumlah etnis yang ada di Sudan itu hanya 500 kelompok etnis atau subsuku dengan sekitar 56 hingga 70 etnis utamanya. Jadi gimana bisa dia dapat mengklaim bahwa di sana di Sudan itu ada 2.000 etnis Afrika Kristen yang dibantai seperti itu ya. Pun kalau kita asumsikan bahwa yang dimaksud 2.000 itu adalah jumlah korban, itu juga kurang tepat. Nggak tepat malahan. Sebab Abu Janda itu juga mengatakan, menurut laporan BBC, ya sampai Oktober tahun 2025 itu sudah ada 150.000 orang tewas akibat konflik ini. Menunjukkan bahwa angka 2.000 yang sebelumnya itu bukan jumlah korbannya, kan gitu. Bahkan angka 150.000 orang tewas akibat konflik ini pun tidak dapat dibuktikan. Ya dia mengklaim dia mendapatkan informasinya dari BBC. Tapi faktanya kita tidak menemukan konfirmasi bahwa BBC secara resmi menyatakan angka sebanyak itu di media mereka. Sebaliknya teman-teman, informasi yang bisa kita dapatkan itu seperti di Al Jazeera itu menyebutkan bahwa jumlah yang tewas itu mencapai 32 ribuan nyawa. Jadi nggak tahu ya dari mana informasi angka hoaks yang didapati oleh Abu Janda ini, atau dia sendiri yang memang mengarang hoaks ya, atau salah dalam mengutip informasi dari BBC kan seperti itu. Dan Abu Janda sendiri teman-teman sebenarnya menyadari kalau informasi yang dia narasikan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab dia sendiri mengatakan, saya coba Google dengan kata kunci Sudan, genosida, Kristen, cuma ada satu media detik yang memberitakan. Itu pun tidak menulis spesifik yang jadi korban adalah etnis Afrika Kristen. Tidak ada Kompas, tidak ada CNN yang biasanya rajin bikin berita soal genosida. Ini kemunafikan media-media nasional. Kenapa tidak ada yang tertarik untuk memberitakan genosida terhadap etnis Kristen di Sudan? Nah kalau sumber-sumber berita mainstream yang sekuler aja ya, seperti yang disebutkan oleh Abu Janda ini tidak menyebutkan informasi terkait pembantaian Kristen di Sudan, lalu dari mana informasi yang didapati oleh Abu Janda ini yang dia sampaikan di videonya? Ya pastinya dari khayalannya, dari imajinasi ngehalunya aja seperti itu. Dia berharap bahwa konflik yang terjadi di Sudan itu adalah konflik agama. Abu Janda berharap bahwa yang dibantai di sana itu adalah umat Kristen. Maka dengan begitu, dia bisa pansos di media sosial, bak pahlawan kesiangan, buat membela kaum-kaum lemah katanya seperti itu. Namun karena dia kecewa bahwa media-media mainstream, media berita mainstream itu tidak memberitakan berita sesuai dengan halusinasi khayalannya, ya memang sebenarnya yang terjadi enggak seperti yang dikhayalkan Abu Janda seperti itu. Nah, Abu Janda merasa kecewa dan kemudian menyebarkan provokasi dan membuat argumen-argumen manipulatif dengan mengklaim bahwa media hanya peduli jika korbannya itu adalah Muslim dan pelakunya adalah Yahudi. Faktanya teman-teman, media dunia seperti BBC, Al Jazeera, Reuters, dan lain sebagainya itu tetap aktif memberitakan konflik yang ada di Sudan, di Rohingya, di Uighur, di Gaza, bahkan genosida yang ada di Rwanda dan Bosnia yang notabene-nya bukan Muslim versus Yahudi seperti itu gitu ya. Hanya saja teman-teman, untuk konflik kali ini ya tidak sesuai dengan harapannya Abu Janda. Sehingga mungkin tidak menguntungkan agenda dia gitu ya. Karena ya seperti itu teman-teman, Abu Janda hanya berharap bahwa konflik yang terjadi itu harus umat Kristen yang jadi korbannya. Dia berharap yang dibantai itu adalah Kristen, umat-umat Kristen. Yang dipersekusi itu adalah orang Kristen seperti itu. Dan dengan begitu, dia bisa pansos di media sosial ya, buat jadi pahlawan kesiangan yang kowar-kowar memaki umat Islam. Yang seolah-olah semua Muslim itu berkelakuan seperti itu gitu ya. Dan di akhir video dia mengatakan, kemanusiaan di Indonesia hanya berlaku jika korbannya itu Muslim dan pelakunya Yahudi. Padahal bagi Abu Janda,
kemanusiaan itu hanya berlaku jika pelakunya itu beragama Islam, ya terserah apakah mereka itu Islam sekuler, Islam KTP atau komunis, dan korbannya itu harus Kristen. Ya, korbannya itu harus Kristen. Kalau korbannya itu bukan Kristen, ya setidaknya pelakunya itu harus Islam gitulah gitu ya. Nah kalau korbannya itu Islam teman-teman, dia memaksa cari-cari celah untuk bawa-bawa Kristen atau cari-cari celah buat nyalah-nyalahin Islam itu sendiri. Ya seperti cara dia memanipulasi informasi terkait konflik yang ada di Sudan ini teman-teman. Dan ketika realitanya itu nggak sesuai dengan harapan dia, ya dia mencak-mencak, marah-marah sendiri seperti anjing kejepit ekor. Jadi kalau dikatakan bahwa Abu Janda ini adalah tokoh yang membela toleransi, itu kayaknya hoax gitu ya. Dia ini cuma mau nyari panggung dengan memanfaatkan isu-isu kontroversial dan sensitif. Malahan Abu Janda itu adalah orang yang sebenarnya meretakkan keharmonisan antara agama di Indonesia jika terus-terusan menggunakan cara kotor yang seperti ini. Bahkan video Abu Janda yang ini pun, sampai saat video ini dibuat, itu masih tayang di akun Instagramnya Permadi gitu ya. Ya begitulah orang yang mungkin Anda idolakan dengan segala problematikanya. Tapi bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan kesimpulan apa yang dapat teman-teman tulis? Ya, dan kesimpulan apa yang dapat teman-teman ambil? Ya, coba teman-teman tulis di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share agar banyak yang tahu. Klik juga tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk updatean video berikutnya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.